supaya ibadah kami di pagi hari ini mendapat berkat dalam kehidupan kami, bahkan setiap perjalanan kehidupan kami. Tuhan cerminkan, terangi kami, karena firman-Mu itu adalah pengarah dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau tolong semua yang membawa acara pada siang hari ini, mulai dari awal kemenangan sampai pada tamatnya, dengan otoritas Allah Roh Kudus senantiasa beracara di dalam ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, serta mohon ampun semua dosa dan kesalahan kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami mau buka ibadah kami, mengucap syukur hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan berikan pujian yang kedua. Bapak Engkau baik.
uang cuma berapa saat ini, tetapi kali kami datang dengan sungguh kepada Tuhan. Firman Allah itu menjadi kekuatan dalam kehidupan orang semua saat ini. Kita nyanyikan pujian benar doa. Peganglah tangan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tanganku Roh Kudus.
Baiklah, kita akan belajar firman Allah di minggu ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar di dalam perjanjian baru, berbicara tentang hidup. Firman Allah hari ini atau minggu ini saya beri judul Hidup dalam Anugerah Tuhan. 2 Timotius pasal 2 2 Timotius pasal 2, buka Vina, ayat 1. Satu ayat kita akan belajar hari ini, sama-sama bagi berdiri. Hitungan ketiga kita akan sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Silakan duduk. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah ini berbicara tentang nasihat dari Rasul Paulus kepada kita pada waktu itu, kepada hamba Tuhan muda namanya Timotius. Nasihatnya kepada Timotius pada waktu itu untuk Timotius memahami dan mengerti bahwa kehidupan kita, kehidupan Timotius pada waktu itu sebagai hamba Tuhan, ya, harus selalu menjadi kuat. Kuat dalam arti bukan kuat secara otot, bukan, tetapi kuat dalam arti di sini pada waktu itu Timotius mengalami banyak hal yang diizinkan dalam pelayanan. Maka sekali lagi saya ulangi membacanya. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia. Lembaga Alkitab, kalau di Alkitab kita masing-masing diberi perikop panggilan untuk menderita. Kalau saya tanya siapa di sini yang mau menderita, pasti enggak mau. Ya. Siapa di sini yang mau kehidupannya sulit, pasti tidak mau. Tetapi kenyataannya penderitaan dan kesulitan itu sepertinya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita. Apalagi notabene pada waktu Paulus menulis surat ini, orang percaya di masa Timotius mengalami aniaya yang besar, kesulitan yang besar. Aniaya dan kesulitan itu bisa dilewati, bisa dilalui kalau yang pertama kita menjadi orang percaya yang kuat, kokoh, tekun, ya. Orang percaya yang selalu siap apapun yang Tuhan luaskan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat orang percaya itu kuat? Bukan karena banyak harta, bukan karena banyak duit. Oh, bukan karena banyak saudara, bukan karena banyak rekan-rekan, bukan karena banyak orang-orang yang bisa menolongnya, bukan. Yang menjadikan kuat bagi orang percaya adalah kasih karunia. Kalau dalam bahasa Inggris, kasih karunia itu memakai kata grace. Makanya ada anak suka dikasih nama grace. Artinya apa? Ada karena kasih karunia. Grace atau bahasa Indonesianya, bahasa lain dari kasih karunia adalah anugerah. Amin, saudara. Kita ada, kita hidup, kita boleh bernapas. Satu hal yang harus kita miliki,
itu karena anugerah Tuhan. Katakan amin, saudara. Jadi alangkah bahagianya kita kalau kita hidup, kita menyadari hidup kita ini dalam anugerah Tuhan. Anugerah dalam kamus bahasa Indonesia, Bapak Ibu Saudara, coba kita buka dulu, saudara, ya. Apa arti anugerah itu dalam kamus bahasa Indonesia? Anugerah dalam kamus bahasa Indonesia arti yang pertama, pemberian atau ganjaran dari orang yang kita anggap besar, ya. Itu arti yang pertama. Arti yang kedua, anugerah adalah orang yang memperoleh atau orang yang diistimewakan. Amin, saudara. Jadi kekristenan itu adalah kehidupan yang diistimewakan oleh Tuhan. Kenapa? Karena pada waktu Paulus menulis ini, meskipun dalam kesulitan, kesukaran yang besar yang dihadapi oleh Timotius dan umat-umat Tuhan yang ada pada waktu itu, dalam kesulitan, kesukaran, aniaya yang besar, tetapi Paulus, Timotius dan umat-umat Tuhan menyadari mereka masih boleh ada karena anugerah Tuhan. Mereka boleh ada karena hidupnya diistimewakan oleh Tuhan. Jadi kalau orang istimewa itu bukan artinya nggak ada penderitaan. Orang istimewa ini bukan artinya dia tidak ada kesulitan. Dia ada kesulitan, dia mengalami kesulitan, dia mengalami penderitaan. Tetapi yang membedakannya, dia memperoleh anugerah Tuhan, memperoleh keistimewaan dari Tuhan. Apa keistimewaannya dari Tuhan? Kita dijadikan oleh ayat yang sebelumnya menjadi kuat. Katakan amin. Kuat, ya. Kita kuat karena Tuhan. Kita kuat karena kebaikan Tuhan. Kuat dalam hal apa ini, saudara? Ada beberapa hal. Yang pertama, kita kuat menghadapi penderitaan. Karena konteks firman Allah ada ditulis ini pada waktu itu mengalami penderitaan yang besar. Kita kuat mengalami penderitaan. Yang kedua, kita kuat mengalami tantangan dari dosa. Menderita, banyak godaan yang membuat kita berdosa. Alkitab katakan yang kedua, kita kuat karena penderitaan. Yang kedua, kita kuat tidak hidup dalam dosa. Ini penting, Bapak Ibu Saudara, sangat penting. Yang ketiga, kita kuat dalam merasakan dan meraih berkat Tuhan. Ada banyak orang yang gak kuat karena raih berkat Tuhan. Ada orang berubah karena berkat Tuhan, berubah jadi sombong, berubah jadi orang yang angkuh, berubah menjadi orang yang menganggap dia lebih dari orang lain. Nah, Alkitab katakan hiduplah di dalam anugerah Tuhan. Susah senang kita bisa menghadapinya, melaluinya. Makanya Rasul Paulus bilang ini, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Rasul Paulus memiliki tingkat kesadaran yang sangat baik di dalam Tuhan. Itu sebabnya kita sebagai orang percaya, ya, biarlah anugerah Tuhan menjadikan kita yang pertama kuat. Kuat terhadap penderitaan, terhadap kesulitan, kuat terhadap tantangan dosa, kuat terhadap berkat-berkat yang melimpah yang dari Tuhan. Ini yang pertama.
Yang kedua, coba buka Vina di dalam 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-18. Bilang begini, tetapi bertumbuhlah dalam apa? Kasih karunia. Bertumbuhlah dalam anugerah Tuhan, bertumbuhlah dalam grace, dalam anugerah Tuhan, dalam kasih karunia, dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Saudara perhatikan. Yang kedua, kalau kita menyadari bahwa hidup ini dalam anugerah Tuhan, yang kedua, selain kita hidup bertumbuh dalam kasih karunia, dan yang kedua, kita harus hidup dalam pengenalan. Kenal, semakin lama kita melayani Tuhan, mengiring Tuhan, maka kita semakin kenal. Oh, ini kok Tuhan bicara ini. Oh, ini kok Tuhan perel, Tuhan berjalan. Tuhan izinkan saya alami A, B, C, D, E, dan lain sebagainya. Tapi satu hal, saya harus semakin mengenal. Amin, saudara. Kalau orang semakin mengenal, semakin lama semakin akrab, maka orang itu akan mengalami hal yang luar biasa. Coba kita bandingkan ayat ini di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-33. Kita akan bandingkan ayat ini, saudara. Kisah Rasul pasal 4 ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam apa? Kasih anugerah yang apa? Melimpah-limpah. Ya. Kasih anugerah yang melimpah-limpah. Anugerah bagi orang percaya bagaikan mata air yang membuat itu apa ya namanya? Ya, mata air yang besar keluar. Ya. Saya pernah lihat mata air yang begitu besar. Ya. Orang menimba, tidak berhenti. Musim kemarau aku ada di satu pulau, di Pulau Mas namanya, di satu pulau di depan di daerah Dapur Arab, ada satu mata air yang orang cerita tidak pernah kering. Mau kemarau 1 tahun tidak kering. Tetapi airnya itu nggak pernah sumurnya kecil, sudah dibikin berupa bak, tapi tidak pernah dia meluap ke atas. Ya, kalau dia umpamanya sampai di meja dan airnya ambil terus, tidak pernah kering dan tidak pernah naik lebih dari mimbar hingga ke atas. Itu istilahnya kasih karunia bagi orang percaya, kata firman Allah di dalam Kisah Rasul itu Tuhan berikan melimpah-limpah. Amin. Katakan amin, saudara. Melimpah-limpah. Ya. Anugerah bagi orang percaya itu kalau dia semakin mengenal Tuhan, makin mengenal, makin ngerti. Ya, kita nggak pernah takut, kita nggak pernah khawatir, kita nggak pernah cemas. Kenapa? Karena kita yakin Allah kita itu memberikan anugerahnya itu bagian yang ketiga, melimpah-limpah. Lalu saya mau kasih tahu, saudara, apa arti anugerah? Apa definisi anugerah atau kasih karunia? Ya, dalam Alkitab, dalam bahasa Ibrani itu bahasa Perjanjian Lama. Dalam bahasa Perjanjian Lama, anugerah itu artinya bahasanya ken, K-H-E-N, ken.
Ken itu arti yang pertama ini, tangan yang kuat dari atas turun ke bawah mengangkat kita. Itu arti anugerah yang pertama. Ken, arti yang pertama, tangan yang kuat dari atas. Lalu tangan yang kuat itu turun dan menolong kita. Katakan amin, saudara. Makanya ada stiker, ya. Tangannya sebab Tuhan apa? Menopang tangannya. Tangan Tuhan yang kuat selalu menopang kita. Tangan Tuhan yang kuat selalu menolong kita. Tangan Tuhan yang kuat selalu mengangkat kita. Mengangkat dari lumpur dosa, mengangkat dari kelemahan ekonomi, mengangkat dari rumah tangga yang mengalami persoalan, permasalahan. Tangan Tuhan yang kuat itu mengangkat kita. Itu arti grace yang pertama. Definisi grace, definisi anugerah atau kasih karunia yang pertama, definisinya adalah tangan Tuhan yang kuat itu mengangkat kita. Yang kedua saya tulis di sini, ya. Arti atau definisi dari ken atau anugerah yang kedua disebut kemampuan ilahi yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Katakan amin, saudara. Kemampuan, kekuatan ilahi yang Dia beri dalam hidup kita. Jadi kalau kita bisa melewati segala macam hal yang Tuhan izinkan, itu bukan karena kita, bukan karena saya, bukan karena Bapak Ibu Saudara, tetapi ada kekuatan Allah yang Tuhan berikan, yang Tuhan beri. Sama dengan kekuatan yang dimiliki Simpson. Itu anugerah Tuhan. Waktu kekuatan itu diambil, dia menjadi loyo. Dia menjadi kalah. Dia menjadi seorang bukan pahlawan tapi pecundang, ya, loser, kira-kira gitu. Menjadi seorang yang gampang kalah. Bahkan Alkitab katakan matanya dicungkil. Simpson matanya diambil, bola matanya diambil, bolong matanya. Tapi waktu dia bilang, Tuhan, sekali ini beri aku kekuatan. Atau dalam bahasa lain, sekali lagi Tuhan beri aku ken, beri aku anugerahmu, beri aku grace-mu Tuhan. Alkitab katakan, maka Simpson memegang dua tiang utama dari gedung pertemuan itu. Lalu dua tiang itu dirobohkannya, dipatahkannya. Lalu Alkitab mencatat, yang mati di dalam gedung itu jauh lebih banyak dari waktu dia membunuh banyak orang, masih dia hidup normal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang kedua, mari kalau kita menyadari bahwa hidup dalam anugerah itu luar biasa. Arti yang pertama, tangan Tuhan itu selalu turun menolong kita, menopang kita. Arti yang kedua, kekuatan Tuhan itu diberikannya kepada kita. Amin, saudara. Kekuatannya diberikannya kepada kita, ya. Itu sebabnya melalui kebenaran firman Allah. Kita akan lihat contoh di dalam perjanjian lama, ya. Sebelum kita sampai di contoh di perjanjian lama, arti yang ketiga dari anugerah Tuhan adalah di sini saya tulis, kelayakan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita manusia berdosa, kita manusia penuh kekurangan. Tapi kalau kita masih boleh kuat, kita masih boleh ada, kita masih ada dalam kebaikan Tuhan, ini karena Tuhan memberikan nilai kelayakannya kepada kita, ya, kepada kita. Makanya lagu lama katakan, semua karena anugerahnya diberikannya pada
semua karena anugerah Tuhan. Contoh di dalam bahwa hidup itu adalah anugerah. Kejadian pasal 6, tolong buka ayat 8 dan 9. Kejadian pasal 6 ayat 8 dan 9 bilang begini. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat selanjutnya, inilah riwayat Nuh. Ya. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan siapa? Allah. Saudara, Nuh pada waktu itu hidup di masa yang sangat sukar. Sangat sukar. Kenapa? Karena kehidupan manusia pada waktu di zaman Nuh sangat bejat. Bahkan ada satu ayat mengatakan pada zaman Nuh itu akhlak manusia itu begitu bobrok. Ya. Laki-laki cakap kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan. Ya. Ada banyak dosa, ada banyak kebejatan, kebobrokan yang dia lakukan di zaman Nuh. Makanya di ayat yang ke-8 tadi bilang Nuh ada karena kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah itu yang membuat Nuh di ayat yang ke-9 ya, yang membuat Nuh yang pertama dia bisa hidup benar. Katakan amin, saudara. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Bapak Ibu Saudara, kita bisa hidup benar, kita bisa hidup tidak bercela, dan yang ketiga kita bisa hidup bergaul dengan Allah. Ya. Nuh bisa hidup akrab banget dengan Tuhan. Alangkah indahnya kalau dalam pengiringan pelayanan kita bisa akrab, bergaul akrab dengan Tuhan. Ya. Alkitab katakan kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, melalui kebenaran firman Allah, mungkin tidak panjang kebenaran firman Allah, namun jelas ada 3 hal yang penting yang harus kita pelajari dan harus kita pahami. Kalau kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah anugerah Tuhan, yang pertama, biarlah kita jadi orang percaya yang kuat karena anugerah Tuhan. Yang kedua, biarlah kita menjadi orang percaya yang bisa bertumbuh dan berlimpah-limpah dalam anugerah Tuhan. Ya. Dan yang ketiga, biarlah kita karena anugerah Tuhan menjadi orang percaya seperti Nabi Nuh. Ya. Dia tidak mencemarkan dirinya. Dia menjadi orang yang hidup dalam kebenaran. Dan yang ketiga, dia menjadi pribadi yang selalu bergaul karib dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Sepanjang sejarah Alkitab, orang yang bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan sendiri yang akan menjaga dan memelihara. Katakan, segala hormat, kemuliaan pastinya dikembalikan buat Tuhan. Melalui perenungan firman di minggu ini, mari Bapak Ibu Saudara, jadilah orang yang selalu sadar bahwa kita ada karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, karena kain dari Tuhan. Tuhan yang selalu memberikan tangannya untuk mengangkat, menolong, dan memelihara hidup kita. Segala hormat dikembalikan buat Tuhan. Waktu kami berikan kepada Ibu Gembala. Haleluya. Kita akan bersyukur buat firman Tuhan. Semua karena anugerah.
anugerah Tuhan sungguh besar luar biasa di dalam kehidupan kita. Saya percaya seberapapun kita yang ada pada pagi hari ini, kita semua sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan memberikan kekuatan bagi kita karena anugerahnya yang besar dalam hidup kita hari lepas hari. Kita sama-sama bangkit berdiri dan nyanyikan pujian ini semua karena anugerah. Jemaat Tuhan yang ada sudah dilayani oleh firman-Mu. Kami sudah mendengar begitu indah firman-Mu, sudah memberikan kami kekuatan baru, sudah mengajarkan kehidupan kami, bahwa sampai saat ini kami hidup karena anugerah Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada mengaminkan firman Tuhan, bahwa firman itu adalah kekuatan di dalam kehidupan kami, di dalam kami menjalani kehidupan kami semua di akhir-akhir zaman ini. Kalau kita ada sampai saat ini adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih banyak Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu masuk di dalam hati kami semua yang sudah mendengarnya, dan itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami semua, agar kami meyakini dengan iman kami bahwa hidup kami ini hanya berada di dalam tangan kasih Tuhan, dan kami tetap setia kepada Tuhan. Hidup kami ini benar-benar kami serahkan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu, biarlah Engkau membuka tabir firman-Mu, rahasia-rahasia firman Tuhan, untuk diajarkan ke dalam sidang jemaat-Mu, agar sidang jemaat Tuhan dari hari ke hari semakin kuat di dalam Tuhan, semakin setia mengiring Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih banyak Tuhan. Sebentar umat-umat-Mu akan memberikan persembahan. Kecil besar Tuhan memberkati untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri. Terima kasih banyak Tuhan. Kami sangat bersyukur di hari ini, karena Tuhan Yesus selalu baik di dalam kehidupan kami semua. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Terpujilah Tuhan. Amin.
Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Biar kita tetap kuat di dalam Tuhan. Apapun persoalan masalah yang kita hadapi, ketika kita di dalam Tuhan, selalu ada kekuatan baru yang Tuhan berikan pada kita. Kita akan melayani Tuhan dan mencoba persembahan kita kepada Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati setiap teman pelayanan saudara, dan Tuhan memberkati juga setiap waktu kesempatan yang saudara boleh berikan untuk kita sama-sama datang beribadah, memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita masuk di dalam pengumuman sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing. Untuk pengumuman ibadah kita untuk krayon mungkin dalam tahun ini tinggal 1 kali. Jadi untuk krayon hari Kamis terjadwal di keluarga Paidong Yakob. Dan kemarin saya sudah hubungi, dia bilang nanti bikin di gereja mungkin. Tuan rumah tetap mereka, tapi mereka minta bikin di gereja tuh. Karena di rumah sana mungkin ada masalah di lampu. Karena lama tidak ditinggal, mungkin lampu tidak ada atau bagaimana. Ya. Jadi untuk ibadah kita bikin di gereja jam 5 sore, dan hari Jumat seperti biasa ada doa. Yang mau puasa boleh puasa. Kita makin tingkatkan, eratkan hubungan kita dengan Tuhan sampai Tuhan menolong, memberkati, menjawab setiap doa-doa kita. Dan hari Minggu kita kembali berjumpa di tempat ini, bersama-sama kita bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan untuk pengumuman tambahan untuk hari ini khususnya buat kaum wanita, kita ada undangan Komisi Pelayanan Wanita Pantai Kosta. Ada undangan Natal yang akan diadakan pada hari ini, hari Minggu tanggal 29 November 2023 jam 4 sore. Jadi jam 4 sore ada ibadah pelwak, Natal pelwak yang diselenggarakan di GPDI Ebenezer Tombatu. Jadi ibadah pelwak sebentar jam 4. Biar torang cuma berapa orang tuh ibu-ibu, mari torang sama-sama pergi merayakan Natal bersama-sama dengan wanita Pantai Kosta, khususnya yang ada di wilayah Tombatu 81A. Dan ada tambahan dari Bapak Gembala. Puji Tuhan. Untuk tambahan saudara, karena kita sudah mulai Gembala rindu, kita akan segera kerja ya. Mungkin awal tahun depan boleh, karena kerja ini cuma sebentar. Kemarin waktu kita yang Ibu Gembala mengunjungi Gembala Bethlehem, Ibu Ferdi dibilang, Pak Markus suka semen, ada tapi semen lain ampa. Jadi Ferdi nanti tahu kami nih, semen ampa bantar lumayan toh. Tapi pikir kalau mau dicetak, kalau jadi 100
so aparatus tela tadi ya. Jadi mungkin nanti kalau ambil kita pegang masih bagus karena baru 1 minggu belum jalan 1 minggu. Jadi mereka sudah siap mungkin proyek pembangunannya ya. Dia bilang perjuangan Jo Pak Kutu mana tahu nanti ada berkat lagi boleh kita bangkan. Nah itu dalam hati saja sudah ya. Jadi kita dapat berkat 4 bantal semen. Lalu Gembala kemarin sudah minggu lalu sudah kasih berusaha cari dana, sudah kasih proposal Pak Kandoli. Moga-moga cair, moga-moga sudah. Jangan semoga, kalau semoga semua mogok dan gagal. Jadi moga-moga juga ya. Lalu mungkin ini minggu ini akan kita berikan proposal juga ya. Seperti Om Jul bilang, Gembala suruh bikin proposalnya. Mau melengkapi karena ketua panitia kita sudah ada sebulan sendiri. Jadi ketua panitia sementara ini Om Jul Gembala ada 7 ya. Om Jul 7 karena Gembala mau perbaiki dulu rekening pembangunan, itu harus ada perbaikan dulu, kalau tak nanti tidak bisa diambil karena ketuanya. Jadi kita sudah nanti Tuhan sempat tanya kepada satpam yang ada di Bang Sulut, dia bilang, oh ini ada susah kok, gampang, ya bisa diperbaiki. Kita akan kasih proposal sama Pak Edi Masud ya, Edi Masud deh, itu dua-dua, itu Gembala mau rencana mau kasih juga ke kabupaten, ya. Kemarin itu tanggal 15 untuk persiapan ada ulang tahun gereja tuh. Yang apa ya? Yang untuk undangan. Oh, undangan ya tanggal berapa? Ini ya harus kita tahu Bapak Ibu Saudara. Untuk tanggal kita akan bikin mau kita satukan dengan hari ulang tahun gereja. Kalau proposal masuk Rabu. Kemarin undangan itu untuk masih undangan lagi. Kasih undangan tadi ya. Stanley Cangkul untuk waktu hari. Enggak, Bapak Stanley harus kita apakan dulu ya. Dia soal deal dalam cerita di kita kemarin. Sudah tanggal dia bilang 14, kita udah bilang 14 tuh. Ya. Cuman dia lihat kalender 14 itu hari Minggu. Jadi ke tanggal 15. Nanti hari Rabu kita bilang Pak Stanley hari tanggal 15 tuh mau bikin hari ulang tahun. Iya, hari Senin ya. Oh, jadi kita tanggal 15 hari Senin. Mungkin pembicaranya Pak Stanley ya. Boleh, karena kita kemarin sudah sempat bertanya pada ketua wilayah, dia bilang boleh apa. Siapa tahu Pak Eli lagi boleh turun? Ya, terserah nanti. Boleh Pak Eli nanti ya, nanti baca di tanggal Rabu nanti. Ya, karena setahu kita kalau Pak Cangkulung dia sekolah kita, dia MT ya. Kalau Pak Eli langsung kita tidak tahu, karena itu kan konteks ibadah Natal harus. Jadi boleh itu saja. Pengumuman tambahan, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan terima berkat daripada Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, ajaib Tuhan. Ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, ajaib Tuhan. Permohonan kerinduan hati kami, biarlah setiap perjalanan hidup kami dirangkaikan dengan keajaiban, kekuatan, kuasa Tuhan itu menjadi bahagian hidup kami. Seberapa kami yang ada di ruangan ibadah ini hadir, Tuhan Engkau berkati kami, hamba-Mu, keluarga hamba-Mu, keluarga Pelea Luatania, keluarga Bahi Mewengkam,
keluarga Karangitan Pinongkol, jadikan kami umat-umat yang berharga di mata Tuhan. Jadikan kami umat-umat yang selalu dapat merasakan grace, anugerah Tuhan itu dalam hidup kami. Apa yang telah kami invest, apa yang telah kami beri dalam bentuk ibadah syukur minggu ini, Tuhan tolong Engkau berkati kehadiran kami. Bahkan setiap rancangan-rancangan buat pelayanan ke depan, hanya satu tujuan kami, nama Tuhan dipuji, diagungkan dan dimuliakan. Jemaat Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu saat ini. Terima kasih Tuhan. Seiring tangan kita terangkat sebagai pertanda bahwa kita selalu membutuhkan Tuhan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu. Marilah kita sama pulang membawa berkat rahmat dan anugerah, cinta kasih, persekutuan, penghiburan Allah Roh Kudus membela, menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya mulai saat siang ini, minggu ini sampai berapa Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tutup akhir ibadah kami siang ini, minggu ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rahmat heran, rahmat heran, karya bagimu. Amin. Puji Tuhan, selamat siang. Tuhan memberkati kita semua. Jam 4 mulai praktek, tapi kita semua pergi duluan karena belum pelatihan. Kita jam 1 kita pergi pas mulai jam 4 sebenarnya. Nanti kalau ujian, kalau mau pastinya banyak sekali sampai belasan kok. Jadi mungkin kalau ujian kurang. Cuman kadang-kala ada yang jempol vokal tuh.
Ya kan kalau kerjakan cuma 20 persen, kan 50 ini pas ya itu tetap tak kurang. Kalau di Sumatera kotnya 150 itu super gitu dari yang itu sampai Kalsel bagi dalam kan semakin susah loh itu gitu. Nah kalau nanti boleh orang apa cok pelan cok. Itu lagi di masanya cuma di atas, cuma di atas. Kalau orang tadi kan sudah yang rendah ini Kalau sebelum itu lebih mahal dari kamu. Kalau sebelum belum boleh, soalnya kalau sebelum cuma menggunakan apa from itu, otak kalau ada from, mau gimana? Kalau mau apa? Kalau timba tuh, pakai itu boleh. Terus mau pakai kalau mau jadi boleh pakai pompa begini, ini boleh pakai lagi. kalau dari Solo juga kalau soal mati lampu kan ya lama di sini kan nanti ada mesinnya di set kan itu. Jadi kalau ambil semen itu kalau mau nggak tak di rumah dulu Kalau nggak boleh dong, ya pokoknya ini yang pasir-pasir itu aja toh sebelum kemarin tahun nanti waktu dekat toh semua butuh untuk lebaran mudik toh kalau dekat tidak itu sudah selesai di depan itu kamu di depan di depan saya kita orang di kan dia di siapa namanya itu yang paling lupa di siapa namanya suaminya Ketut, oke banget. aku kok sembarang Wah. orang mungkin sekitar bulan mana karena arisan cuma kan sebelum arisan timbul dia yang bilang sekarang dia apa namanya panggil dia ya apa bukan Ada. mutua kita panggil ya Siram itu sepion itu lah tetap 100 jumlah Jadi itu enggak maksudnya di dalam dunia itu itu iya doi setinggi lagi sedikit waktu mau ambil 2000 semua itu aku yang itu karena aku dapat itu kita ada cok ada 10.000 gila banyak nih 10.000 ya bisa untuk 6 8 9